Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Markus Bobi, NIM 18 10 41 6732, kelas manajemen pagi C, ujian analisis lingkungan bisnis, dosen Adi Musali, tanggal Selasa 27 Juli 2020. 1. Jika saudara seorang pengusaha, mengapa saudara harus memperhatikan lingkungan? Jawabannya A. Ekonomi. Ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Istilah ekonomi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu otkos. Otkos yang berarti keluarga, rumah tangga, dan orkos yang berarti peraturan atau hukum. Secara garis besar, ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Sementara yang dimaksud dengan ahli ekonomi atau ekonomi adalah orang menggunakan konsep ekonomi dan tata dalam bekerja. Ekonomi merupakan kata serapan dari bahasa Yunani kuno yang bermakna pengelolaan rumah tangga. Kata ini merupakan sehubungan dari dua kata, yaitu oikos rumah atau poikos pengelolaan distribusi. Kata ini tercatat pertama kali digunakan pada karya yang dibuat oleh sebuah gereja pada tahun 1440 untuk mengembangkan sistem pengelolaan atau administrasi. Maka ekonomi yang banyak digunakan saat ini yaitu ekonomi sebagai sebuah sistem yang digunakan di sebuah negara atau wilayah berkembang pada abad ke-19 atau ke-20. Ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah banyak sektor dalam ekonomi yang kemudian dikelompokkan menjadi 3 sektor utama, yaitu sektor primer. Ekonomi banyak dibahas dalam sebuah ilmu, khususnya yang dikenal dengan nama ilmu ekonomi, yang di dalamnya secangkup sosial, sejarah, antropologi, dan geografi. Beberapa bagian ekonomi yang berupa ilmu terapan seperti produksi, distribusi, perdagangan, dan konsumsi juga dibahas dalam ilmu lain seperti ilmu teknik, manajemen, administrasi bisnis, sains terapan, dan sektor sekunder dan sektor tersier. Prinsip-prinsip ekonomi. 1. Prinsip produksi. Pengertian prinsip produksi dalam ekonomi adalah perekonomian memiliki peran dalam pengadaan produk baik itu barang maupun jasa. Proses produksi membutuhkan biaya dan usaha dalam pelaksanaan aktivitas produksi yang membuka lapangan pekerjaan dan menganalisis produk tertentu. Yang kedua, prinsip distribusi. Pengertian prinsip distribusi dalam ekonomi adalah kegiatan distribusi suatu produk kepada para konsumen. Kegiatan distribusi ini harus dilakukan dengan perhitungan waktu yang baik agar produksi yang disalurkan tiba-tiba di lokasi penjualan tepat waktu. Misalnya pengiriman buah-buahan dan sayur-sayuran dari para petani ke para penjual. Proses distribusi dilakukan pada saat dini. Kualitas buah dan sayur tetap baik saat konsumsi pembelinya. Yang ketiga, prinsip konsumsi. Pengertian prinsip konsumsi dalam ekonomi adalah segala aktivitas penggunaan suatu produk yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Misalnya, seseorang pemilik rumah membeli genteng untuk menggantikan genteng rumahnya yang rusak. Tujuannya agar atap rumahnya tidak bocor ketika hujan dan merasa nyaman. Sedangkan yang B yaitu politik. Politik adalah suatu proses bentuk dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat, di mana wujudnya adalah proses pembuatan keputusan khususnya dalam negara. Definisi politik juga dapat diartikan sebagai seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan, baik secara konstitusional maupun non-konstitusional. Pengertian politik secara etimologis adalah dari bahasa Yunani yaitu polis, yang artinya adalah negara kota pada penggunaannya. Kata tersebut kemudian berkembang diantaranya yaitu politics
artinya warga negara. Politikos artinya kewarganegaraan. Politikes distrimer artinya ilmu politik. Politika artinya pemerintahan negara. Sedangkan tujuan politik ialah yang pertama untuk mengupayakan agar kekuasaan di masyarakat dan pemerintahan dapat diperoleh, dikelola dan diterapkan sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Sedangkan yang kedua untuk mengupayakan agar kekuasaan yang ada di masyarakat dan pemerintahan dapat memperoleh pengelolaan dan menerapkan demokrasi secara keseluruhannya. Yang ketiga untuk mengupayakan penerapan dan pengelolaan publik di masyarakat dan pemerintahan sesuai dengan karangan pemerintahan prinsip negara kekuasaan Republik Indonesia. Sedangkan yang C yaitu sosial. Sosial adalah suatu kehidupan sosial. Manusia terus berkembang dalam lingkungan masyarakat yang berkelompok. Lingkungan pergaulan dari mulai pertemanan, persahabatan, ikatan sebuah kekerabatan sampai kepada persaudaraan. Selain dalam kehidupan berkelompok, sosial juga berkembang dalam sebuah organisasi. Organisasi adalah suatu penata yang berkumpul anggota-anggota masyarakat yang mempunyai tujuan tertentu. Kemudian diarahkan untuk dapat mempunyai kesamaan prinsip, memiliki bahkan juga visi misi dengan berorganisasi, membuat seseorang tergabung di dalamnya, mempunyai hasrat kepemilikan berorganisasi yang tinggi. Sedangkan macam-macam interaksi sosial. Ada beberapa interaksi sosial berdasarkan bentuk dan subjeknya. Yang pertama yaitu interaksi antara individu dan individu. Yang kedua, interaksi antara kelompok dan kelompok. Yang ketiga, interaksi antara individu dan kelompok. Yang pertama ialah interaksi sosial individu dengan individu, yaitu interaksi ketika dua individu bertemu secara langsung dan melakukan interaksi satu sama lain. Misalnya saling menyapa dan tersenyum ketika berpasangan di jalan. Sedangkan yang kedua yaitu interaksi kelompok dan kelompok. Adalah interaksi ketika dua kelompok yang berbeda saling bertemu, misalnya pertemuan antara organisasi satu dengan organisasi lain. Sedangkan yang ketiga yaitu interaksi individu dan kelompok. Adalah interaksi di mana seseorang berkomunikasi dengan sekelompok orang atau lebih dari 3 orang. Misalnya seseorang yang berorganisasi di podium di lapangan. Unsur-unsur sosial. Berikut ialah unsur-unsur sosial yang menjadi karakteristik sosial itu sendiri. Yang pertama, kelompok sosial, kebudayaan, lembaga sosial, stratifikasi sosial, kekuasaan dan kewenangan. Sedangkan yang D ialah teknologi. Teknologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang keterampilan dalam menciptakan alat, metode pengelolaan dan ekstraksi benda untuk membantu menyelesaikan berbagai masalah dan perkembangan manusia sehari-hari. Ada juga yang membuatnya. Bahkan arti teknologi adalah semua sasaran dan pemasaran yang diciptakan oleh manusia untuk menyediakan berbagai barang dan dibutuhkan bagi pelanggannya dan kenyamanan hidup manusia itu sendiri. Secara etimologis kata teknologi yang berasal dari Yunani, yaitu etmologia, di mana kata teks berarti keahlian dan logia berarti pengetahuan. 1. Teknologi informasi. Teknologi informasi yaitu TI adalah suatu teknologi yang dapat membantu manusia dalam menyampaikan informasi kepada orang lain dalam bentuk yang cepat. Beberapa produksi yang termasuk dalam teknologi ialah televisi, radio, media online, dan lain sebagainya. Sedangkan yang kedua ialah komunikasi. Teknik komunikasi adalah suatu teknologi yang dapat membantu manusia dalam berkomunikasi satu sama lain dan saling mengirimkan informasi dengan menggunakan suatu perangkat, khususnya beberapa produksi yang termasuk dan teknologi komunikasi antaranya ialah smartphone,
email, aplikasi, chatting, dan lainnya. Yang ketiga, teknologi transportasi. Teknologi transportasi adalah suatu teknologi yang membantu manusia untuk berpindah tempat transportasi dari suatu lokasi ke lokasi lain dalam waktu yang cepat. Beberapa produk yang termasuk dalam teknologi ialah antara lain kereta listrik, mobil, pesawat, dan kapal laut. Sedangkan yang E ialah etika atau lingkungan. Etika atau lingkungan adalah suatu di mana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas standar dan penelitian. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk etika. Dimulai ketika orang menemukan unsur pendapat etis, spontan, kebutuhan untuk refleksi bahwa kita akan merasa sebagai karena kita opini. Etis tidak jarang berbeda dengan pendapat orang lain. Hal ini diperlukan untuk etika, yaitu untuk mencari atau harus dilakukan oleh manusia. Tidak setiap hal dapat dikatakan hakim bertindak sebagai etika. Etika memerlukan sikap kritis, metodis, dan sistematis dalam melakukan refleksi. Itu sebanyak etika adalah ilmu sebagai ilmu objek. Etika adalah perilaku manusia, namun tidak seperti ilmu-ilmu lain juga peneliti perilaku manusia. Etika memiliki sudut pandang normatif, adalah sudut pandang etika, tindakan manusia yang baik dan buruk. Etika terbagi menjadi 3 bagian utama: meta-etika, konsep etika, dan etika normatif. Studi penentuan nilai etika dan penerapan etika, studi tentang penggunaan nilai-nilai etika. Sedangkan yang F ialah legal atau hukum. Suatu sistem peraturan yang di dalamnya terdapat norma-norma yang sanksi-sanksi yang bertujuan untuk mengadili perilaku manusia, menjaga ketertiban dan keadilan, serta mencegah terjadinya kekacauan. Ada juga yang mengatakan bahwa definisi hukum adalah suatu peraturan atau ketentuan yang dibuat baik secara tertulis maupun tidak tertulis, di mana isinya mengatur kehidupan masyarakat dan terdapat sanksi atau hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Keberadaan hukum bertujuan untuk melindungi setiap individu dan kekuasaan serta untuk mengatakan keadilan. Dengan adanya hukum di suatu negara, maka setiap orang tersebut berhak mendapatkan keadilan dan pembelaan di depan hukum yang berlaku. Kita dapat mengenai hukum dari karakteristiknya, yaitu yang pertama, adanya pemerintah atau larangan, yang suatu yang beroleh dan tidak beroleh dilakukan oleh seorang masyarakat. Sedangkan yang kedua ialah sifat memaksa, yang artinya setiap individu wajib mematuhi suatu hukum yang berlaku tanpa adanya penculikan. Yang ketiga yaitu terdapat sanksi, yaitu hukuman yang diberikan kepada pihak-pihak yang melanggar hukum suatu dengan keuntungan yang berlaku. Soal yang kedua ialah menjelaskan apa yang dimaksud dengan strategi pasar. Jawabannya ialah strategi pasar adalah proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya berbagai agar tujuan tersebut dapat dicapai. Dalam artinya khusus, strategi merupakan tindakan yang bersifat senantiasa meningkat dan terus-menerus serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan. Pemasaran adalah suatu kegiatan dalam perekonomian yang berfungsi membantu penentuan nilai ekonomi.
di mana nilai ekonomi di sini merupakan harga barang dan jasa. Penentuan nilai harga barang dan jasa sangat dipengaruhi oleh 3 faktor kunci, yaitu produksi, pemasaran, dan konsumsi. Oleh karena itu, pemasaran menjadi penghubung antara kegiatan produksi dan konsumsi seperti yang dikemukakan oleh Josh Connon dan bukunya Global Material of Fix. Sedangkan soal yang ketiga ialah jelaskan apa yang dimaksud dengan strategi bukan pasar atau non-market strategi. Jawabannya ialah strategi merupakan suatu pendekatan yang semua berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan serta eksekusi dalam aktivitas yang memiliki kurun waktu tertentu. Strategi merupakan suatu pendekatan yang semuanya berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan serta eksekusi dalam aktivitas yang memiliki kurun waktu yang tertentu. Strategi yang baik dan pada kondisi dalam tim kerja mempunyai tema serta melakukan identifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip pelaksanaan gagasan yang rasional, efisien dalam melakukan pendanaan, serta mempunyai cara untuk mencapai sebuah tujuan secara efektif dan efisien. Strategi mempunyai perbedaan dalam taktik yang memiliki ruang lingkup lebih sempit serta waktu yang dimiliki sangat singkat. Meskipun secara umum sering mencampurkan ke dalam dua kata. Sedangkan soal yang keempat ialah jelaskan konsep 4I dalam menganalisis lingkungan bisnis. Jawabannya ialah lingkungan adalah kombinasi dari kondisi fisik meliputi keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, serta flora dan fauna yang tumbuh di darat dan di laut. Dengan lembaga belanga yang mencakup penciptaan manusia sebagai keputusan bagaimana penggunaan lingkungan fisik. Lingkungan juga dapat diartikan ke dalam segala sesuatu yang dapat di sekitar manusia yang pengaruhi berkembang kehidupan manusia. Lingkungan hidup sering disebut sebagai lingkungan adalah istilah yang dapat mencakup segala makhluk hidup dan tak hidup di dalam yang ada di bumi ataupun maupun ada di darat. Berfungsi secara alami tanpa campur tangan manusia yang berlebihan. Lingkungan secara umum adalah kondisi fisik yang mencakup ke dalam sumber daya alam seperti tanah, energi surya, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam laut. Secara singkat, definisi lingkungan secara umum adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Sedangkan soal yang kelima ialah coba saudara cari buku mengenai cara melakukan bisnis atau tip untuk menjadi pembisnis sukses dan jelaskan isi dan buku tersebut dan manfaatnya bagi saudara, dan sebutkan judul buku, jumlah halaman, dan isi dari buku tersebut. Jawabannya ialah judul buku Wira Usaha Muda Mandiri, jumlah halaman 316 halaman. Isi buku tersebut menceritakan bagaimana cara terbaik menanam pohon jati adalah lingkungan dilakukan 20 tahun yang lalu. Jika tidak, maka dilakukan hal ini. Melalui buku ini seakan mengingatkan hal itu. Jika Indonesia masa depan kita diamankan makmur, maka hari ini harus lahir para tunas wirausaha bahkan anak-anak muda di Indonesia. Hari ini harus jadi pemenang di masa depan dengan bisnis secara teratur dan bijaksana.
Sedangkan masalah buang berak yang berbisnis, maka kita bertemu dengan 24 pengusaha muda sanggup menjadi penakluk atas penjara berupa mental block, yaitu takut gagal, minder, lalu dan tak berani ambil risiko. Mereka keluar dari zona nyaman dan merobos ahli dalam usia belia, sanggup menakluk untuk ratusan juta hingga miliaran rupiah, tetapi jauh dari pekan buku-buku sejenis yang menawarkan solusi. Tetapi yang paling banyak tak lain bersumber dari selera lidah dan isi. Beberapa orang menakut bisnis makanan karena melihat tantangan di sekitar, seperti seorang pengusaha muda yang berbisnis bakso, karena melihat kedai bakso yang laris dan bandara, atau seorang pengusaha muda yang mendirikan bisnis oleh ikhlas Batam yang karena di kota itu tak ada oleh penjual. Sedangkan manfaatnya bagi saudara ialah kita bisa mengetahui bagaimana cara memulai bisnis dan memberikan pelajaran dan tips bagaimana ingin mengembangkan kegiatan bisnis dengan kegiatan yang disukai di kehidupan pribadi. Dalam buku ini saya juga akan mendapati berbagai hal yang mungkin akan saya hadapi dalam bisnis, sekaligus solusi dan cara mengatasi masalah dalam berbisnis. Demikian Pak jawaban puas analisis lingkungan bisnis dari saya. Cukup sekian dan terima kasih.